Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Galeri Ilmu. Dengan ilmu semua menjadi lebih mudah. Kali ini kita akan membahas tentang perjalanan Rasulullah SAW menuju Thaif. Namun sebelumnya silahkan like dan subscribe, dan jangan lupa bagikan video ini agar bermanfaat untuk semua orang. Sahabat Galeri Ilmu, meskipun telah 9 tahun Rasulullah SAW menyampaikan ajaran agama Islam dan berusaha untuk menyampaikan petunjuk dan perbaikan kepada kaumnya di kota Mekah Mukarramah, tetapi sangat sedikit selain orang-orang yang sudah memeluk Islam yang mau menerima ajakan beliau. Selain orang-orang seperti ini, ada juga sebagian orang yang pada zahirnya belum memeluk agama Islam, tetapi mereka telah bersedia untuk menolong usaha dakwah Rasulullah SAW. Kebanyakan kaum kufar di Mekah selalu menghalangi, mengganggu, dan mencemoohkan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Para sahabat yang tidak bisa berbuat apapun, mereka tidak akan memperdulikan gangguan tersebut. Paman Rasulullah SAW sendiri, yaitu Abu Thalib, termasuk dalam golongan orang-orang yang belum memeluk Islam, tetapi hatinya sangat suka kepada Rasulullah SAW. Beliau merasa senang untuk menolong Rasulullah SAW. Pada tahun ke-10 setelah kenabian, ketika Abu Thalib meninggal dunia, kaum kufar semakin meningkatkan usaha mereka dalam mencegah perkembangannya agama Islam dan selalu berusaha mengganggu kaum muslimin di mana saja dan kapan saja mereka berkesempatan. Suatu ketika Rasulullah SAW merencanakan untuk pergi ke Thaif. Di sana ada kabilah Safiq, yaitu kabilah yang sangat besar jumlahnya. Beliau berpendapat jika penduduk Thaif memeluk Islam, maka kaum muslimin bisa melepaskan dari mereka dari siksaan dan cobaan kaum kufar, dan Thaif akan dijadikan sebagai pusat penyebaran agama Islam. Sahabat Galeri Ilmu, setelah tiba di kota Thaif, Rasulullah SAW langsung menemui 3 orang yang oleh beliau dianggap sebagai pemuka dan tokoh masyarakat setempat. Setelah Rasulullah SAW berbicara dengan mereka, beliau mengajak mereka kepada agama Allah SWT dan ikut membantu menyebarkan agama yang dibawa oleh beliau. Tetapi bukan saja menolak, bahkan mereka enggan untuk mendengarkan ajakan Rasulullah SAW. Sikap tersebut sangat bertentangan dengan norma dan kebiasaan orang Arab yang biasanya terkenal sangat menghormati tamu. Pada saat itu, mereka menerima Rasulullah SAW tanpa penghormatan sama sekali. Bahkan mereka menerima beliau dengan akhlak yang sangat buruk. Dengan terus terang mereka menyatakan ketidaksukaannya jika Rasulullah SAW berada di tempat mereka. Sahabat Galeri Ilmu, pada mulanya beliau berharap agar kedatangan kepada orang-orang yang dianggap sebagai tokoh masyarakat akan diterima dengan kata-kata yang baik dan penuh kelembutan. Tetapi beliau justru diterima dengan kata-kata yang kasar dan menyakitkan. Salah seorang dari mereka berkata, "Oh, kamukah yang dipilih oleh Allah sebagai nabinya?" Yang lain mengatakan, "Apakah tidak ada orang lain yang lebih pantas dipilih oleh Allah sebagai nabi?" Yang ketiga mengatakan, "Saya tidak mau berbicara denganmu, karena jika kamu benar-benar seorang nabi seperti yang engkau akui, maka jika aku menolaknya, itu bukan suatu musibah bagiku. Sebaliknya, jika engkau berbohong, maka aku tidak sudi berbicara lagi denganmu." Setelah bertemu dengan orang-orang yang tidak bisa diharapkan seperti mereka itu, maka Rasulullah SAW berharap dapat berbicara dengan orang-orang selain mereka. Ini memang merupakan sifat Rasulullah SAW yang selalu bersungguh-sungguh dan teguh pendirian serta tidak mudah berputus asa. Tetapi ternyata tidak satupun dari mereka yang mau menerimanya. Bahkan bukan saja mereka tidak mau menerima ajakan Rasulullah SAW, tetapi mereka juga menyuruh Rasulullah SAW
dengan mengatakan kepada beliau, "Cepat-cepatlah keluar dari kampung kami, pergilah ke tempat mana saja yang engkau sukai, asalkan jangan di sini." Ketika Rasulullah SAW tidak bisa lagi mengharapkan sesuatu apapun dari mereka, maka beliau pergi meninggalkan tempat tersebut. Tetapi orang-orang di kota tersebut telah menyuruh para pemudanya agar mengikuti Rasulullah SAW dan mengganggunya, mengejeknya, serta melempari beliau dengan batu. Dalam keadaan seperti ini, Rasulullah SAW kembali dari Thaif. Dalam perjalanan pulang, beliau menjumpai suatu tempat yang dirasa aman dari kejahatan orang-orang tersebut. Maka Rasulullah SAW berdoa kepada Allah SWT, "Ya Allah, aku mengadukan kepadamu akan lemahnya kekuatanku dan sedikitnya daya upayaku pada pandangan manusia. Wahai yang Maha Rohim dari sekalian Rohimin, Engkaulah Tuhannya orang-orang yang merasa lemah, dan Engkaulah Tuhanku, kepada siapakah Engkau serahkan diriku? Kepada musuh yang akan menghinaku, ataukah kepada keluarga yang Engkau berikan kepadanya urusanku? Tidak ada keberatan bagiku asal saja aku tetap dalam keridhaan-Mu. Dalam pada itu, afiat-Mu lebih luas bagiku. Aku berlindung dengan cahaya wajah-Mu yang maha mulia, yang menyinari seluruh langit dan menerangi semua yang gelap, dan atasnya lah teratur segala urusan dunia dan akhirat. Dari Engkau menimpakan atas diriku kemarahan-Mu, atau dari Engkau turun atasku azab-Mu. Pada Engkaulah aku mengadukan urusanku, sehingga Engkau ridho. Tidak ada daya dan upaya melainkan melalui Engkau." Sahabat Galeri Ilmu, demikian sedihnya doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah SAW, sehingga Jibril alaihissalam datang dan memberi salam kepada beliau dan berkata, "Allah SWT mengetahui apa yang terjadi dalam pembicaraanmu dengan kaummu, dan Allah mendengar jawaban mereka terhadapmu, dan Dia telah mengutus satu malaikat yang bertugas mengurus si gunung-gunung kepadamu, untuk melaksanakan apa saja perintah yang diinginkan olehmu." Setelah malaikat itu datang dan memberi salam kepada Rasulullah SAW, ia berkata, "Apa yang engkau perintahkan akan saya lakukan. Jika engkau suka, saya sanggup membenturkan kedua gunung di samping kota ini bertubrukan, sehingga akan mengakibatkan siapa saja tinggal di antara keduanya mati, tertindih. Kalau tidak, apa saja hukuman yang engkau inginkan, saya siap melaksanakannya." Rasulullah SAW yang mempunyai sifat pengasih dan mulia itu menjawab, "Saya hanya berharap kepada Allah SWT, dan jika mereka tidak menjadi muslim, semoga pada suatu saat nanti anak-anak mereka akan menjadi orang-orang yang menyembah dan beribadah kepadanya." Inilah akhlak orang yang paling mulia, yang diri kita mengaku sebagai pengikutnya. Tetapi sikap kita jika mendapatkan kesulitan sedikit saja, maka kita akan mencaci mereka, bahkan akan membalas dendam terhadap mereka. Kezaliman dibalas dengan kezaliman, inilah yang selalu kita lakukan dan sudah menjadi kebiasaan kita sekarang. Sedangkan kita masih selalu mengakui sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW. Seharusnya dengan pengakuan tersebut, tingkah laku kita juga harus selalu mengikuti beliau. Rasulullah SAW sendiri jika mendapatkan kesulitan dan penderitaan yang pedih dari orang lain, tidak pernah membalas keburukan tersebut dengan doa keburukan bagi mereka, dan tidak pernah berkeinginan membalas dendam kepada mereka. Wallahu a'lam bishawab. Demikian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.